Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Suraningsih akan menjelaskan kepada kalian tentang algoritma simplex untuk persoalan maksimasi. Berikut akan saya share PPT-nya. Nah, ini algoritma simplex untuk persoalan maksimasi. Soalnya adalah sebagai berikut. Maksimumkan Z3X1 plus 2X2 dengan pembatas sebagai berikut. Kemudian carilah nilai X1 dan X2. Langkah yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah konversi pada bentuk standar. Soalnya seperti ini, kemudian berdasarkan 4X1 plus 5X2 plus S1 sama dengan 60, kemudian 2X1 plus 2X2 di sini ditambahkan S2 sama dengan 30. X1, X2, S1, S2 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian bisa juga dibuat tabel seperti ini. Yang pertama ini BV, Z, X1, X2, S1, S2 solusi, kemudian Z-nya yang tadi, terus S1-nya di sini, kemudian S2. Langkah yang kedua yaitu menentukan solusi basis visible atau SBF. Dari kanonik pada langkah 1 dapat ditetapkan X1, X2, X3 sama dengan 0, maka akan didapat nilai S1, S2, S3, S4. Dengan mengikut sertakan baris 0, maka didapatkan BV Z S1, S2, S. NBV X1, X2, X3, BFS-nya Z sama dengan 0, S1 sama dengan 60, S2-nya 30, X1, X2, X3 sama dengan 0. Langkah yang ketiga, dari kanonik NBV memiliki koefisien yang berharga negatif, sehingga iterasi tersebut BFS-nya belum optimal. Variabel X1 mempunyai koefisien paling negatif, maka variabel X1 terpilih sebagai variabel yang menjadi basis atau entering variabel. Langkah yang keempat, menghitung rasio dan menggunakan arrow. Rasio baris yang pertama adalah 60 bagi 4 sama dengan 15, kemudian rasio dari baris kedua adalah 30 bagi 2 sama dengan 15. Rasio yang akan digunakan yaitu rasio yang baris kedua. X1 akan menjadi variabel bars pada baris 2 menggantikan S2 yang berubah statusnya menjadi variabel non-basis atau NBV. Kemudian iterasi pertama yaitu arrow pertama menjadikan koefisien X1 berharga 1 pada baris kedua. Langkahnya yaitu ditulis persamaannya terlebih dahulu, 2X1 plus 2X2 plus S2 sama dengan 30. Kemudian dibagi 2 semua, hasilnya X1 plus X2 plus 0,5 S2 sama dengan 15. Kita taruh ke dalam tabel seperti ini. Terus hasilnya tadi ditulis di sini, kemudian dimasukkan ke tabel. Nah, S2-nya di sini itu diganti dengan X1. Dimasukkanlah ke sini. Z-nya sama dengan 0, X1 sama dengan 1, X2-nya juga sama dengan 1. Terus S1-nya kan 0, tidak ada. Terus S2-nya itu 0,5 taruh sini. Kemudian solusinya itu 15. Ditaruh di sini. Yang selanjutnya itu tabel tadi ditulis lagi di sini. Kemudian arrow 2 menjadikan koefisien X1 berharga 0 pada baris 0. Persamaannya tadi pada baris 0 itu ditulis di sini. Z-nya Z min X3X1 min 2X2 sama dengan 0. Nah, caranya kalau di sini itu Z ditambah dengan 1 kali 3 min 3 agar di sini itu X1-nya mempunyai nilai 0 gitu.
Terus kalau sini dikali 3, kemudian di sini juga dikali 3. 1 kali 3 min 2. Terus yang sini itu 0,5 kali 3 ditambah 0. Kemudian di sini 15 kali 3 ditambah solusinya 0. Kemudian akan didapat persamaan seperti ini. Z plus X2 plus 1,5 S2 sama dengan 45. Dimasukkanlah ke tabel. Ini tabel yang pertama tadi ditulis, kemudian hasilnya tadi ditulis di sini, dan dimasukkan ke dalam tabel. Digantikan dengan hasil dari persamaan tadi. Yang selanjutnya, tabel yang terakhir ditulis lagi di sini, ero yang ketiga, yaitu menjadikan koefisien X1 berharga 0 pada baris 1. Baris 1 itu di sini. Nah, persamaannya ini ditulis lagi 4X1 plus 5X2 plus ini S1 sama dengan 60. Terus di sini ditulis lagi seperti tadi ya. Udah. Terus jika sudah menghasilkan persamaan lagi seperti ini, X2 plus S1 min S2 sama dengan 0. Nah, di sini ditulis tabel yang tadi, kemudian dipana, dan ini itu hasil dari tadi ya, X2 plus S1 min 2 S2 sama dengan 0, itu ditaruh di baris pertama ini. Nah, selesai, kemudian tidak ada minus di fungsi tujuan, berarti solusi optimumnya adalah, nah yang tidak ada minusnya yang mana? Yang ini, yang baris 0 dan baris kedua. Yang optimum berarti di baris pertama, baris ke-0 dan baris kedua. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa ditulis di sini, X2 sama dengan 1, S2 sama dengan 1,5, Z-nya sama dengan 45, atau X1-nya sama dengan 1, X2 sama dengan 1, S2 0,5, Z-nya 15. Sudah selesai. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.